Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini aku mau menceritakan tentang kisah seorang dokter yang jatuh cinta sama pasiennya dan sampai melakukan hal-hal yang mengerikan di luar nalar. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan buat aku. Pada tahun 1931 atau pada awal abad 20, ada seorang dokter berusia sekitar 50 tahunan dari Amerika Serikat. Dokter itu bernama Carl Tanzler yang jatuh cinta dengan pasiennya, di mana pasiennya ini usianya masih sangat muda, yaitu sekitar 20 tahunan. Dan pasiennya ini sakitnya itu tuberkulosis yang pada saat itu merupakan suatu penyakit yang mematikan karena belum ada obatnya kayak sekarang. Sebelumnya, Pak Dokter ini sebenarnya sudah menikah di tahun 1920 dan memiliki 2 anak perempuan, tapi anak bungsunya meninggal karena penyakit difteri pada saat usianya masih 10 tahun. Tanzler terpaksa harus meninggalkan keluarga kecilnya karena dia diterima sebagai teknisi radiologi di sebuah rumah sakit di Florida. Nah, karena Tanzler dan istrinya itu LDR-an, pada saat di rumah sakit itulah dia bertemu dengan seorang pasien yang namanya Maria Elena Milagro de Hoyos yang saat itu usianya baru 20 tahunan. Sebelumnya Maria Elena pun sudah menikah, tapi dia ditinggalkan suaminya setelah keguguran anak pertamanya. Elena merupakan seorang putri pembuat cerutu. Jadi yang belum tahu cerutu itu seperti rokok, cuman bukan dari cacahan daun tembakau, tapi dari daun tembakau yang utuh, yang lembaran-lembaran itu terus digeluntung-geluntung, digulung, dijadiin satu, jadi kayak rokok gitu. Dan harganya itu lebih mahal. Sebagai laki-laki Jerman, Pak Dr. Tanzler ini berkeyakinan kalau wanita yang berambut hitam seperti Elena itu merupakan cinta sejatinya. Tanzler itu bilang kalau dia itu pada masa kanak-kanaknya itu didatangi nenek moyangnya, dan nenek moyangnya itu mengatakan kalau cinta sejatinya itu wajahnya tuh mirip sama Elena ini, dan begitu dia lihat Elena maka dia tuh yakin banget kalau ini nih yang cinta sejati yang dulu nenek moyang aku tuh ngomong gitu. Karena rasa itu pula, Tanzler berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan Elena. Dia menggunakan tonik, eliksir, dan obat-obatan khusus lainnya yang diperuntukkan untuk menyembuhkan Elena. Karena pada saat itu, tuberkulosis merupakan penyakit yang mematikan dan belum ada obatnya. Sayangnya berbagai upaya yang sudah dilakukan tidak membuahkan hasil, dan Elena pun akhirnya meninggal pada Oktober 1931. Dokter ini pun patah hati, tapi cintanya ke Elena ini tetap menggebu di hatinya, dan dia ini beli makam mahal untuk Elena. Dan salah satu keputusan gilanya, dia itu izin ke keluarga untuk membuat kamar di dekat makam itu. Keluarga Elena sebelumnya nggak menyadari bahwa kuncinya itu akan ada di Pak Tanzler, dan dia juga nggak menyadari apa yang mau dilakukan ke depannya terhadap makam Elena. Pada tahun 1933 atau tepatnya 2 tahun setelah kematian Elena, Tanzler memindahkan tubuh Elena dari makam ke rumahnya. Jadi rumahnya itu rumah yang dekat sama rumah sakitnya, bukan rumah yang ada anak dan istrinya. Selama 2 tahun sebelum dipindahkan, dokter ini setiap malam tidurnya itu di kamar yang dekat dengan makamnya Elena. Dan pada saat itu dia tuh mengatakan kalau Elena itu rohnya itu keluar dan mengatakan sama Pak Tanzler bahwa aku tuh pengen pulang dari sini, aku pengen dibawa dari sini. Nah itu nggak tahu itu sebenarnya halu atau gimana, tapi pengakuannya Pak Tanzler itu seperti itu. Dan setelah dibawa pulang ke rumah, Tanzler itu melakukan pengawatan mayat dengan plester, dengan balsam, dan mukanya tuh ditutupi dengan lilin. Jadi bentuknya tuh masih sempurna, serta bagian dada sama perutnya pun diisi dengan kain. Jadi bentuk tubuhnya tuh sama sekali nggak berubah, masih tetap sama kayak Elena yang waktu masih hidupnya. Dia menambahkan sejumlah parfum, desinfektan, dan lain-lain untuk mengelabui bau busuk yang keluar. Elena juga dibungkus dengan pakaian, dipakaikan perhiasan, tangannya dikasih sarung tangan, dan jasadnya itu ditidurkan sekamar seranjang sama Pak Tanzler. Dan kebiasaan aneh ini dilakukan oleh Tanzler selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Perilaku menyimpang Tanzler akhirnya terbongkar setelah warga itu pada curiga, soalnya dia itu di rumah itu kan sendirian ya, anak istrinya itu di kampungnya sendiri dan dia di situ sendirian, tapi dia sering beli seperti alat-alat
kecantikan perempuan, dia beli perhiasan, dia beli baju perempuan, kemudian parfum-parfum untuk perempuan juga. Akhirnya warga sekitar pun curiga dan mereka menggeledah rumahnya. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika mereka menemukan sebuah boneka yang mirip sekali dengan manusia. Akhirnya keluarga Elena pun mendatangi rumah Tanzler dan benar saja mendapati boneka yang mirip sama Elena itu memang benar-benar Elena. Pihak berwenang pun melakukan penyelidikan, melakukan otopsi mayat, dan benar saja mayat itu memang mayatnya Elena yang sudah diawetkan dengan menggunakan lilin, menggunakan balsam juga. Dan Tanzler ini juga menyisipkan kertas di antara kedua kakinya, dan itu membuat sejenis tabung dari karton di bagian alat kelaminnya. Itu pula itu digunakan sebagai tindakan nekrofilia. Dan untuk yang belum tahu, nekrofilia itu melakukan hubungan intim dengan mayat. Meskipun begitu, Tanzler nggak mengakuinya. Tanzler pun ditangkap dan diadili. Karena evaluasi dari psikiatri juga mengatakan kalau Tanzler ini pantas untuk diadili, dia itu nggak gila, dia nggak punya gangguan kejiwaan lain-lainnya. Meskipun dia diadili, dia itu nggak dipenjara dan kasusnya dinyatakan ditutup karena pada saat itu undang-undang yang mengatur perbuatan seperti itu sudah kadaluarsa. Tubuh Elena pun kemudian dibawa ke rumah duka lokal dan di sana disaksikan sama 7.000 orang yang pengen lihat mayat yang udah rusak itu. Jasadnya akhirnya dimakamkan di pemakaman tak bertanda di Key West pada tahun 1940 atau tepatnya itu 9 tahun setelah kematiannya. Dimakamkan di pemakaman tak bertanda karena kalau dikasih tanda nanti takutnya dicuri lagi sama Pak Dokter Tanzlernya itu.